Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolik Gallery. Pada kesempatan kali ini saya akan berkeliling tanpa banyak basa-basi. Mari langsung saja kita mulai. Pertama di sini ada gorila teman-teman, ukurannya cukup besar ya. Ini kemungkinan 2,5 meter ada kayaknya, dan bentuknya tangannya sangat besar dan panjang sekali ini teman-teman, daripada kakinya ya. Bagian mukanya udah jadi, ini udah dilapisi dengan karung dan juga sudah dicat. Mukanya sendiri warna putih, ada bibirnya yang berwarna abu-abu, kemudian giginya putih, ada coretan-coretan warna hitam. Untuk bagian tangannya tidak dibikin mengepal menggenggam ataupun yang sejenisnya, ini justru lurus-lurus aja nih teman-teman, bahkan nggak ada jari-jarinya ya, ini dibikin biasa seperti ini. Untuk bagian sebelahnya juga gitu, mungkin terlalu rumit untuk membuat jari-jari ya, jadi dibikin sesederhana mungkin untuk memudahkan prosesnya. Untuk bagian kaki-kakinya ini jelas lebih pendek ya, karena memang setahu saya primata itu kakinya lebih pendek daripada tangannya teman-teman. Untuk dada dan perutnya sendiri ya, di sini udah kotak-kotak bentuknya, bukan buncit. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian atau headpack nyebutnya. Sudah dipasang lampu juga bahkan ini. Untuk bagian belakangnya ya, ini catnya warna hijau dan ada gradasi warna merahnya teman-teman. Stand base-nya berupa bambu seperti itu saja, mungkin nanti langsung dinaikkan ke gerobak ataupun kendaraannya. Itu teman-teman, cukup besar di sini. Lanjut, di sini ada naga, ukurannya tidak terlalu besar teman-teman. Ya karena info yang saya dapat yang membuat itu anak-anak SD. Ya justru itu bagus sekali karena sebagai penerus generasinya ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Lanjut, ini ada bagian kepalanya. Udah jadi, udah dicat juga. Ada rambut dari hidungnya, ada jenggotnya, ada jabriknya, matanya juga sudah ada ya. Ini giginya memakai busa untuk memudahkan dibikinnya juga ya teman-teman ya. Tinggal dipotong zigzag segitiga lalu bisa ditempelkan. Ini bagian jenggotnya menggunakan tali rafiah warna hitam. Untuk bagian badannya ini udah ini dicat warna hijau dengan garis leher dan perut ke belakang itu warna putih garis-garis hitam teman-teman. Dilapisi dengan kertas semen juga. Ini kayaknya dicat manual kayaknya ini. Ini bagian kaki-kakinya memiliki cakar yang sangat tajam. Untuk bagian belakangnya ya, bagian dorsalnya ini menggunakan kardus teman-teman, karena emang memudahkan untuk membuat gitu, dipola dan dipotong-potong itu mudah sekali. Untuk bagian sayapnya ini unik, menggunakan kertas semen juga. Itu cukup sulit kalau membuat sayap pakai kertas semen ya teman-teman ya. Sayap sebelahnya udah dicat dan udah diberi gradasi warna merah. Untuk bagian kaki belakangnya juga udah jadi teman-teman. Ini tinggal naik ke kendaraan lalu berangkat. Lanjut, di sini ada arak-arakan kuda. Udah jadi, ini kudanya tinggi sekali, mungkin ada 3 meteran ya. Ini belum naik kendaraan ini. Entah nanti bisa lewat jalan Sumberjo atau enggak. Soalnya jalan Sumberjo cukup sempit di gang-gang kecilnya. Oh, di sini kepalanya belum jadi sepenuhnya, tapi kerangkanya udah jadi, tinggal dilapisi dengan kertas semen aja ini.
Kayaknya yang bisa digerakin cuma lehernya, soalnya di bagian mulutnya saya lihat nggak ada engselnya. Itu bagian lehernya, ini bagian badannya cukup besar ya, agak buncit juga. Ini dalemannya kelihatannya kayak bambu, anyaman bambu, bilah-bilah bambu ya. Kemudian ada kayunya sebagai intinya. Ini kakinya juga udah selesai, ujungnya bulat seperti itu saja. Kaki sebelahnya juga udah selesai teman-teman, udah dilapisi juga ya, tinggal dicatin nanti. Di belakang juga udah selesai, jadi sembari ngecat nanti sembari ada yang melapisi kertas bagian kepalanya juga nih teman-teman. Ini bagian sebelahnya juga udah jadi, walaupun ada sedikit yang mengelupas, mungkin bisa ditambal lagi nanti. Ini bagian lehernya ya, kemungkinan bisa digerakkan di bagian pangkal kepalanya sana. Cukup panjang ini, kelihatan itu cukup rapat tadi rangkaiannya teman-teman. Oke, di sini ada arah-arahan burung ya. Oke, warnanya hitam dengan ada orange dan juga putihnya. Ekornya panjang sekali, mungkin sekitar 3 meteran, jadi panjangnya panjang sekali. Oke, ini bagian kepalanya, paruhnya warna hitam, matanya itu warna merah. Sini di bagian mulut bagian dalamnya juga warna merah, udah dicat dan dikasih lampu juga ini teman-teman. Oke, ini bagian sayapnya ya. Ini sayapnya dilapisi dengan bahan imitasi atau bahan sintetis. Untuk namanya apa saya kurang tahu. Untuk warga sekitar boleh spill di bawah ya, untuk menambah ilmu buat kita semua. Cakarnya ini udah jadi, bagian ujung-ujungnya warna hitam ya. Cakarnya cukup kecil karena emang tipikal burung berkicau itu tidak memiliki cakar yang terlalu besar seperti cakar burung tipikal pemburu seperti elang, garuda atau yang lainnya. Ini ada talinya di sini, mungkin digunakan untuk menggerakkan ya. Tadi saya lihat kayaknya di kepalanya itu bisa gerak, dan ini mungkin sayapnya juga bisa gerak, soalnya sudah dilapisi bahan sintetis, itu lebih ringan daripada kertas semen. Di bagian ekornya juga mungkin bisa digerakkan juga nih teman-teman. Itu panjang sekali, untuk tingginya bisa sekitar 3 meteran ya. Nanti kalau naik kendaraan bisa lebih tinggi lagi, dan panjangnya mungkin bisa sampai 4-5 meteran mungkin panjangnya teman-teman. Kemudian di sini ada karakter harimau yang dibelit dengan seekor ular. Sebenarnya ini adalah karakter arah-arahan tahun lalu, tapi masih sangat bagus ini kondisinya karena disimpan dengan sangat baik. Bagian kepalanya masih sangat bagus ya, belum ada kelunturan pada cacatnya karena mungkin menggunakan cat dengan kualitas terbaik ya teman-teman ya. Sudah ada matanya, bolam bagian mulutnya, gigi taringnya, bentuk kepalanya juga sangat bagus sekali teman-teman. Di sana sebenarnya juga ada masjid, tapi agak susah saya mengaksesnya, jadi kita review tipis-tipis aja ya. Udah ada kubahnya, ada tembok-temboknya, pilar-pilarnya, kita bisa intip-intip dikit bagian interior dan eksteriornya, tapi sayang sekali nggak bisa masuk ke sana ya teman-teman ya. Untuk ularnya sendiri ini warna hijau, dan ini bagian kaki bagian depannya ada yang lepas, ini kuku-kukunya, tapi masih bisa dibikin dan dipasang ulang, bisa direparasi di beberapa titik-titik kerusakan seperti kertas yang mengelupas atau kuku-kuku yang lepas itu. Bahkan lampunya masih ada ini. Ini ada kaki belakangnya ya, berupa cakar yang sangat tajam sekali. Ada 3 bilah di situ, baik di bagian kanan ataupun bagian kirinya teman-teman. Udah ada soketnya juga, masih berfungsi tidaknya saya kurang tahu, soalnya kalau saya lewat sini ya gelap-gelap aja gitu. Baik, itu kita tinggalkan dulu ya arah-arahan harimau yang dibelit dengan ular ini.
kita lanjut lagi ke lokasi yang selanjutnya teman-teman. Di sini ada arak-arakan naga ini, ukurannya sedikit lebih besar daripada yang tadi nih kayaknya. Ini juga udah jadi, udah dicat juga, ini juga udah naik kendaraan juga. Ini tinggal pasang lampu dan dorong gitu aja teman-teman, sudah jadi. Oke, ini bagian kukunya ini menggunakan busa yang tebal ya teman-teman ya, padat juga ini, jadi cukup mudah untuk dibikin melengkung kayak gitu seperti cakar naga atau cakar reptil. Bagian tangannya ini udah dilapisi kertas semen kayaknya dan sudah dicat juga ya. Ini bagian angle dari kanannya, ini kukunya sangat tajam ya karena menggunakan busa sintetis yang lumayan tebal ini. Ini bagian belakangnya juga ini sangat keren sekali nih teman-teman nih. Warna dasarnya hitam tapi dicat warna putih ini sebagai ujung kuku seperti itu ya, kayak naga ataupun reptil-reptil lainnya. Kuku-kukunya emang tajam-tajam seperti ini. Bagian sayapnya ini menggunakan kain karena lebih mudah dipotong, ditempelkan, diaplikasikan dan bahkan digerakkan teman-teman. Tuh lihat ya, ke tiup angin aja udah gerak. Wah, nanti pasti ringan sekali gerakinya. Bagian kepalanya di sini ada beberapa engsel ya, tepatnya ada satu engsel di bagian lehernya, tapi pergerakannya saya nggak tahu bisa naik turun ataupun kanan kiri itu mengangguk ataupun menggeleng. Oh, kayaknya menggeleng teman-teman tadi ke tiup angin ya. Lanjut, ini bagian ekornya, di dorsalnya juga bahan yang sama dengan kukunya warna hitam. Untuk bagian ujung ekornya model ekor kipas ya, karena biasanya pakai ekor kalajengking, sekarang ini ekor kipas. Lanjut, di sini ada karakter ogoh-ogoh yang mengambil bentuk Arjuna ini atau Janaka, anak ketiga dari Pandawa ya, dari 5 bersaudara ini teman-teman nih. Karakter pemanah. Ini kita spill bagian bawahnya dulu ya. Kalau stand base nya kayak gini biasanya sih diangkat atau dipanggul teman-teman, tapi kita tidak tahu karena belum dipasang ke kendaraan ataupun yang lainnya. Oke, ini bagian kakinya cukup detail ya, ada jari-jari dan kuku kakinya juga belakang itu, walaupun terkesan tidak rata tapi itu sudah cukup bagus menurut saya. Oke, kita spill bagian kainnya. Ini ada kain batik yang bagus sekali, terus kemudian ada kain putih kotak-kotak, dan ini nih ada ornamen ukiran kayak gini. Ini kayaknya bikinnya manual dia mereka teman-teman, effort sekali ya mereka bikinnya ya. Ada aksen emasnya hitam dengan manik-manik, ada warna merah, itu ada tanamannya, bunga-bunganya, itu ada melengkung-melengkungnya. Wah, ini pasti effort sekali ya mereka bikinnya ya teman-teman ya. Perutnya, dadanya, oke, ini sangat membidang dan perutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 six pack ya teman-teman ya. Oke, ini sangat kekar sekali, persis seperti karakter Arjuna pada seri pewayangannya. Oke, ini pada tangannya ya, mungkin nanti memegang busur panah tuh untuk ke depan, panah Pasopati kalau nggak salah ya. Saya agak lupa soalnya nama panahnya, nama gamannya itu. Ini memegang anak panah untuk siap dilesakan. Oke, ini ada wajahnya ya teman-teman ya, dibikin cukup baik ini ya teman-teman ya. Warna wajahnya mungkin kontras dengan warna kulitnya, tapi penggambarannya bagus sekali teman-teman ya. Warna coklat muda, ada hidungnya yang mancung di situ teman-teman. Kemudian ada jambangnya, ini keren sekali ya. Ada jambang rambut yang di depan telinga sampai ke janggut bagian bawah, itu keren sekali. Dan ini belakang bagian belakangnya juga bagus, mungkin bikin sendiri teman-teman. Oke, di sini ada anak panah dan juga busurnya di bagian sana teman-teman. Sayang sekali ditaruh di atas, jadi saya tidak bisa mengaksesnya ya. Kita intip-intip aja dulu. Ini mereka juga kayaknya bikin sendiri teman-teman. Dari anak panahnya itu kayaknya dibuat dari pipa paralon yang ukurannya kecil teman-teman. Kalau untuk busurnya sendiri karena susah dijangkau, jadi kita nggak bisa lihat ya. Itu ada kelihatan sedikit, ada ukiran-ukirannya. Oke, itu keren banget ya teman-teman ya. Lanjut, di sini ada membuat 2 karakter. Yang pertama ada Tyrannosaurus Rex dan yang kedua adalah burung merak biru teman-teman. Wah, ini bagus sekali nih, satu tempat bikin 2
arak-arakan itu, atau mungkin salah satunya pesanan mungkin ya. Kalau warga sekitar tahu kreatornya atau yang buat itu siapa, boleh spill nomornya, nanti saya sematkan. Kalau ada yang minat nanti bisa langsung menghubungi panjenengan gitu ya teman-teman ya. Untuk warga sekitar bisa komen yang buat siapa. Oke, kita spill mulai dari burung meraknya dulu. Ini kepalanya udah jadi, udah dilapisi kertas semen kalau nggak salah ini ya. Terus sudah diwarnai juga, ini warna merak biru tuh kan sekali. Ini bagian sayapnya ada coretan-coretan sedikit untuk menambah variasi tuh, kelihatannya biar lebih keren lagi kayak bulu burung pada umumnya ya teman-teman ya. Lanjut, di sini ada kakinya, walaupun sederhana tidak seperti cakar unggas, tapi ya ini cukup sesuai lah teman-teman, supaya tidak terlalu membingungkan dan menyusahkan untuk pengaplikasian. Oh, ini di ujung-ujungnya mungkin ada cakarnya mungkin teman-teman, saya salah ya. Ini ada gradasinya bagian kaki dan juga pahanya. Oke, ini bagian ekornya, ini yang jadi daya tarik, ini ada ekor bulu merak di belakangnya, ini ada banyak sekali, dibuat dari mungkin jerami kalau nggak salah nih teman-teman ya. Terus ada stikernya itu dari foil atau enggak kertas itu kalau nggak salah, cukup berkilau, mungkin ada foilnya soalnya itu berkilau teman-teman. Itu ada sekitar banyak sekali, mungkin ada 10-20. Terus di sini ada Tyrannosaurus Rex-nya, ini bisa besar sekali ya, warnanya hijau, ada coretannya warna merah teman-teman. Ini tinggi mungkin sekitar 3 meter, belum naik kendaraan. Ini bagian kakinya mungkin dibikin lebih runcing lagi nanti jari-jarinya teman-teman ya. Itu mungkin part yang belum jadi di sini, nanti bisa segera diselesaikan mungkin ntar malam atau esok lusa. Oke, ini bagian ekornya melengkung, kalau lurus pasti lebih panjang lagi. Ini dari depan sampai melengkungnya aja mungkin ada sekitar 4-5 meteran, kalau lurus aja bisa sampai 6 meter. Wah, itu ukurannya sangat fantastis teman-teman. Lanjut, ini ada bagian badannya ya. Kalau rangkanya mungkin dari bambu, tapi di sini pelapisannya cukup bagus ya teman-teman ya, tidak kelihatan kerutannya tadi di bagian badan. Oke, ini bagian cakarnya menggunakan masking tape atau kertas yang digulung, nanti dilapisi dengan masking tape pada bagian cakar-cakarnya di depan ya teman-teman ya. Untuk bagian kepalanya ini bagus sekali, tidak flat begitu aja, tapi ada aksen pada alisnya, itu matanya warna kuning, giginya warna putih teman-teman. Bagian dalam mulutnya pun nggak kosong, udah dilapisi dengan kertas semen juga, itu warna merah. Nanti kalau dikasih lampu pasti lebih menyala lagi nih teman-teman nih. Lanjut, di sini ada harimau putih, white tiger ya teman-teman ya. Ini bagus sekali ini. Tingginya mungkin sekitar 2,5 meter, ukurannya standar untuk arak-arakan di sekitar sini ya teman-teman ya. Kita spill bagian badannya, ini ada loreng-lorengnya, itu warna putih, dan ada loreng-lorengnya juga warna hitam teman-teman. Dibuat dari bambu, udah dilapisi kertas semen, dicat juga teman-teman. Udah jadi, ini tinggal naik ke kendaraan aja. Ini bagian kaki, bagian ujung kakinya warnanya hitam, kuku-kuku kakinya warnanya hitam. Saat kemarin saya lewat sini dan belum jadi, itu kuku kakinya menggunakan kelapa, kulit kelapa ya teman-teman ya, bukan batok kelapanya ya, tapi kulit kelapanya dipotong seperti itu. Oke, lanjut, ini ada bagian ekornya cukup panjang karena jenis pantera atau harimau itu emang ekornya panjang untuk mengimbangi larinya. Oke, ini bagian depannya ya, ini menggunakan kulit kelapa teman-teman, nanti dilapisi lagi dengan kertas semen, kemudian dicat warna hitam. Ini udah ada lampunya juga, ini tinggal dinaikkan ke kendaraan dan juga siap untuk memeriahkan tabir keliling ya teman-teman ya. Kaki bagian kirinya juga udah jadi, udah terpasang lampu juga teman-teman. Bagian kepalanya ini lihat ya, coretannya sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Saya nggak bisa lihat dari depan sana karena ini cukup tinggi teman-teman, mungkin 2,5 meter ada atau hampir 3 meter nih teman-teman ya. Bahkan kumis-kumisnya itu dibuat dari
apa ya, itu pengikat kabel atau apa itu plastik itu namanya, istilahnya saya kurang tahu itu namanya, tapi tahu bendanya tapi lupa namanya. Lanjut, ini ada siluman harimau. Kalau tadi harimau, ini ada silumannya. Oke, jadi pewujudan atau versi yang lainnya ya. Info yang saya dapat sih seperti itu teman-teman. Oke, di sini bagian badannya ini udah jadi, udah dilapisi dengan kertas semen. Tuh, ini ada bagian cakar tangannya ya teman-teman ya. Ini dibuat dari kertas untuk jari-jarinya supaya gampang melengkung. Kertasnya nanti dibungkus pakai masking tape kayak gitu teman-teman, biar lebih mudah membentuk bentuknya ya teman-teman ya. Lanjut, ini ada bagian ekornya. Ekornya modelnya naik ke atas. Tuh, kalau dari badannya sama ekornya mungkin lebih besar badannya gitu. Oke, ini bagian belakangnya ya teman-teman ya. Rambutnya terbuat dari tali rafiah karena mungkin lebih mudah diakses itu ya, di toko-toko udah ada, bisa langsung diaplikasikan seperti itu teman-teman. Oke, ini kita ke stand base nya, bawahnya seperti ini. Ini model kalau kayak gini nanti bisa dinaikkan ke kendaraan teman-teman, bukan tipikal yang dipanggul ya, soalnya kayaknya sih ini cukup berat. Ini ukuran kakinya, ini jarinya cuma ada 3. Ini bukan menggunakan masking tape, jadi langsung ke kerangkanya langsung dibungkus menggunakan kertas semen. Tuh bagian yang sebelahnya ya teman-teman ya, duanya udah jadi. Ini bagian kepalanya, ini sudah dicat warna putih, mungkin juga siluman harimau putih hasil evolusi dari yang tadi mungkin teman-teman ya. Taringnya juga udah jadi. Kumis-kumisnya ini ada cuma 3 pasang, kalau tadi ada banyak teman-teman. Lanjut, di sini ada arak-arakan naga. Naganya berdiri teman-teman. Ini untuk kerangkanya udah selesai semuanya, tinggal proses pelapisan kertas semen aja. Tinggal beberapa part yang belum diberi kertas semen, tapi yang lainnya udah. Lanjut, ini ada bagian kakinya ya, tajam-tajamnya, jari-jarinya udah, tinggal dilapisi dengan kertas semen saja. Bagian kanannya dan itu bagian kirinya teman-teman. Uniknya kalau di sini rangkanya itu kecil-kecil teman-teman, tapi dengan tingkat kerapatan yang sangat tinggi ya. Berbeda dengan tempat lain yang mungkin rangkanya itu tebel-tebel itu, dan ini kecil-kecil sekali, tipis-tipis, kecil-kecil, tapi kerapatannya sangat bagus ya. Mungkin ada sekitar 3 sentian itu, mungkin ini 5 cm nggak ada kok, tangan saya nggak muat. Ini bagian ekornya, ekor kipas ya, bukan ekor kalajengking. Ini bagian ekornya sudah dilapisi. Itu ada beberapa tali untuk menggerakkan karena tadi titik artikulasinya sangat banyak. Ada bagian pahanya, ini mungkin bisa digerakkan. Tuh, paha atasnya menutupi titik artikulasi pada bagian paha dalamnya itu teman-teman. Di sini ada tangannya untuk sikunya, nanti bisa digerakkan. Tuh, bisa seperti menggapai ataupun mencakar gitu ya teman-teman ya. Tuh, di ujungnya nggak ada titik artikulasinya lagi, tapi ini udah selesai. Rangkanya tinggal dilapisi dengan kertas semen aja. Oke, dan ini bagian sayapnya. Ini sayapnya ini ada mur di situ, mungkin bisa digerakkan juga nanti teman-teman ya. Bisa menggunakan kain supaya lebih mudah, atau kertas semen, atau bahkan bahan-bahan yang lainnya. Yang penting bisa diaplikasikan dan mudah digunakan. Kepalanya, ini kepala naganya udah jadi, rahangnya bisa digerakkan. Tuh, rahangnya bisa digerakkan, pangkal kepalanya itu bisa digerakkan juga, ujung lehernya juga bisa digerakkan juga. Ada 3 titik artikulasi di sini. Ada ini dia menggunakan baja ringan. Ini ukurannya cukup tebal teman-teman, mungkin yang 10 mili atau apa itu, untuk menopang kepalanya ya. Oke, bisa dilihat ya, rangkanya kecil-kecil tapi sangat rapat teman-teman. Jadi memudahkan untuk memasang kertas semennya. Di tempat yang sama, di sini juga membuat arak-arakan ogoh yang bentuknya humanoid seperti manusia gitu ya. Udah jadi juga.
tapi digeletakkan di depan rumah. Mari kita spill lebih dekat lagi ya teman-teman ya. Oke, ini bagian mukanya udah jadi, tapi lubang matanya belum. Nih ada hidungnya, bagian alisnya, ada bibirnya, giginya. Oke, di sini ada bagian tangannya, itu sangat berotot ya teman-teman ya. Jarinya juga udah jadi. Ini menggunakan kertas semen secara langsung, dia dilapisi kertas semen. Itu ada lengannya. Kemudian di sini ada bagian otot-otot bicep dan bicep, itu banyak sekali. Oke, ini sambil menggenggam mungkin ya, seperti itu. Oke, mungkin ini mau ditarungkan atau kayak gimana, saya kurang tahu. Oke, ini ada bagian dadanya, ada perutnya. 1 2 3 4, cuma ada 4, bukan 6 pack tapi 4 pack teman-teman. Oke, ini bagian ujung kakinya ya. Jari-jari kakinya udah dibikin, udah selesai, dilapisi dengan kertas semen juga. Ini bagian betisnya, ini juga udah jadi, udah dilapisi dengan kertas semen sepenuhnya ini teman-teman ini. Oke, saya dapat info mungkin ini pesanan juga ya teman-teman ya. Untuk nomornya nanti saya taruh di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang berminat. Oke, ini ada arak-arakan siluman buaya teman-teman. Oke, ini cukup besar, udah jadi, bahkan udah dilapisi kertas semen, udah dicat juga, tapi ini belum dikasih lampu ya teman-teman ya. Oke, dari dekatnya penampakannya seperti ini. Itu ada gigi-giginya putih dengan ada bercak merahnya, mungkin habis menerkam mangsanya teman-teman ya. Menggunakan rambut, kayaknya ini rambut wig, rambut palsu itu ya teman-teman ya, atau jangan-jangan rambut asli nih teman-teman, kurang tahu saya soalnya. Oke, ini penampakan dari dekat. Bagian cakarnya kita lihat warna putih ujung-ujungnya ya. Jari-jarinya ini ada 1 2 3 4 5. Oh enggak, itu yang 4, ini juga 4 juga. Jari tangannya tuh bisa kita asumsikan seperti itu ya teman-teman ya. Bagian depan ini sebagai tangan gitu, karena ini agak berdiri ini posisinya. Bagian bawahnya itu putih dengan garis hitam, atau kebalik hitam dengan garis putih ini teman-teman ya. Oke, ini penampakan dari samping ya. Ini sudah berdiri menggunakan 2 kakinya. Oke, ini cukup tinggi ya teman-teman ya, menggunakan standby seperti ini. Mungkin dinaikkan ke kendaraan. Oh, ini bagus sekali sih, corak-coraknya itu sangat bagus sekali. Ada perpaduan warna hijau, warna putih dengan garis-garis warna hitam. Oke, ini bagian ekornya ya, ini menggunakan busa foam, itu bagian dorsalnya ya teman-teman ya, hampir seperti Godzilla malah kalau berdiri seperti ini ya. Tapi ini keren sekali tuh, lihat dorsalnya itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ini bagian ekornya sudah dicat juga, bagian ujung ekornya. Oke, ini bagian kakinya, kaki belakang teman-teman, kaki kiri dan juga kaki kanan. Ada 4 jari juga, ujungnya juga warna putih, ada garis-garisnya warna hitam. Itu corak dan motifnya tuh bagus sekali teman-teman. Lanjut, di sini ada arak-arakan hantu bajak laut ya. Ini Flying Dutchman gitu teman-teman, hantu bajak laut dari serial SpongeBob ya. Tapi nampaknya ada sedikit modifikasi di sini teman-teman. Untuk bagian mukanya ini cukup mirip sebenarnya, tapi mungkin kurang jenggot ya teman-teman ya. Soalnya setahu saya hantu Flying Dutchman kurang ada jenggotnya. Tuh mungkin belum, mungkin ya. Tapi ini udah bagus ini mukanya. Ada alisnya, gitu, ekspresi tawa jahatnya itu sangat sesuai sekali teman-teman. Kemudian ini badannya yang tinggi sekali, mungkin ada 3,5 meter ya. Kita lihat lebih dekat lagi, tuh menggunakan bambu, dan bagian inti dari kerangkanya itu besi teman-teman di bagian dalamnya. Untuk penopangnya ya, itu bisa kita lihat di situ, nanti bisa digerakkan nanti kepalanya teman-teman. Ini bagian lengan pada kirinya ada menggunakan aksen kayak rantai dari kardus, mungkin lebih panjang lagi nanti untuk mengikat sesuatu.
Lanjut, di sini ada stand base-nya, terbuat dari besi, jadi bisa langsung dipasang pada kendaraannya. Ini pada ekor hantunya karena emang karakter Flying Dutchman tidak memiliki kaki, kayak gitu teman-teman ya, langsung ujung saja seperti itu. Oke, ini pada bagian tangannya mau megang topeng. Oke, ini topengnya menarik sekali ya teman-teman ya. Lidahnya panjang. Tuh, oke, di sini bagian tangan kanannya cukup besar ukurannya. Kita lanjutkan di part kedua ya teman-teman ya.